من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustadz, saya duduk karena kaki saya bengkak. Saya sebagai seorang istri yang suaminya baru mulai berbisnis, kadang memikirkan apakah bisnis suami saya ini halal atau enggak. Kalau waktu jadi pegawai saya tahu dia bekerja di perusahaan yang yakin itu halal. Nah, saya ingin bertanya apakah saya boleh melihat handphone WhatsApp suami saya, di mana saya pada saat melihat saya tahu misalkan suami saya mengentertain orang di karaoke yang menurut saya itu tidak halal. Dan apakah itu saya berdosa? Dan saya tahu kalau suami saya kena tipu dari teman SMA-nya dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz. Saya mohon semoga saya tidak berdosa karena saya menjaga suami saya agar terhindar dari perbuatan yang tidak halal. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Gimana Ustadz? Karaoke-nya mungkin asyik Ustadz. Saya agak bergema ini, bergema dengar suaranya. Coba disimpulkan tadi pertanyaannya gimana? Boleh nggak kira-kira jika ingin mengetahui pekerjaan atau bisnis suaminya itu halal atau tidak, mungkin mau ngecek sesuatu, ya gitu ya kurang lebih ya, ngecek handphone ya. Tadi yang saya dengar tadi agak gemak. Iya. Pokoknya ingin mencari tahu bahwa memastikan kalau kerja di perusahaan kelihatan perusahaannya perusahaan apa, dari PT-nya mungkin bisa dicari. Tapi selama ini mungkin suaminya bilangnya, oh aku hanya bisnis. Bisnis apa? Adalah kamu nggak perlu tahu. Ya. Mungkin. Nah, ada upaya untuk mengecek Ustadz. Mungkin handphone minimal. Enggak, itu kadang di hal-hal yang seperti itu kan terkait dengan kewajiban suami ya terhadap istri. Suami berkewajiban menafkahi istrinya. Bagaimana cara dia memenuhi kewajibannya, punya kemampuan mengumpulkan nafkah untuk diberikan ke istrinya, itu kan urusannya suami sebenarnya pada asalnya. Ya sepanjang istri tidak tahu tentang hal tersebut, ya alhamdulillah dia dalam afiat, tidak usah dia tahu juga nggak apa-apa. Jelas ya? Karena ada kadang sebagian hal kita hanya mengambil perkara yang zahir saja. Karena itu Nabi SAW kadang di sebagian perkara itu beliau menjawab, ma umirtu an unaqqiba quluban nas. Saya tidak diperintah oleh Allah untuk membelah hati-hati orang itu apa. Saya cuma ambil hal yang zahir, yang kelihatan saja, yang tampak saja. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, ada transaksi dan muamalah, itu hak pribadi orang. Di situ. Ketika dia berlaku kesalahan di situ, itu antara dia dengan Allah dosanya. Kita tahu itu salah. Tapi kalau hubungannya ke kita, dia memberi ke kita, kita mengambil dari dia, nah itu tidak akan bermasalah ke kita. Saya beri satu contoh ya. Orang Yahudi. Biasa baca kan dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang riba itu banyak di konteks ayat-ayat Madaniyah. Karena orang-orang Yahudi, mereka makan riba di Madinah. Makan riba. Jadi orang Yahudi itu makan riba. Ada di ayat-ayat Al-Quran. Bersamaan dengan itu, Nabi menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi. Itu pun hadiahnya dikasih kambing, ada racunnya lagi. Ketika ditanya perempuan itu, kenapa kamu kasih racun di situ? Kata perempuan ini, kalau dia seorang nabi, racun itu tidak akan membahayakannya. Kalau dia bukan nabi, maka Allah akan menghindarkan dia dari keburukannya. Itu kata perempuan ini. Tapi Nabi makan tidak berpengaruh pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya maksudnya ini orang Yahudi memberi kepada Nabi pemberian. Nabi terima. Nabi ditanya, kamu ini dapatnya dari mana? Dari riba atau tidak? Tidak juga Nabi berkata, tunggu dulu, saya akan utus si fulan menginteli dia. Melacak perempuan ini dapatnya dari mana? Nah, itu hal yang di luar kemampuan kita. Ya jadi alhamdulillah sepanjang Allah memberikan kepada kita afiat, maka itu tidak usah kita pertanyakan. Kemudian yang kedua, di hubungan suami istri, harusnya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Sebab itu kadang-kadang bisa menjadi sebab kerenggangan. Menjadi sebab
yang membuat hubungan antara suami istri menjadi kurang baik. Kemudian yang keempat, ya sebenarnya ada solusi yang lebih bagus untuk itu, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi istri sebagai ibu rumah tangga, dia penuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dia lakukan dengan sebaik mungkin sambil dia banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala itu akan lebih baik. Wallahu taala alam.